Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Beacon Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menggerakkan suatu objek pada PI Studio ini yang nantinya akan diupload ke HMI. Jadi objek-objek pada PI Studio ini kita bisa menggerakkannya. Di sini saya telah membuat projectnya. Jadi objek-objek yang ada pada PI Studio itu kita bisa gerakan, contohnya di sini ke kanan, terus ke atas, ataupun serong seperti ini, ke bawah, ke kiri, seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara untuk menggerakkan suatu objek untuk bisa gerak ke kanan, kiri, ke atas, ke bawah, seperti itu. Jadi di sini saya telah membuat suatu objek. Saya di sini menggunakan word lamp. Saya setting di sini word lamp ini sebagai fan atau kipas. Saya telah men-settingnya word lamp dengan simbol kipas di sini. Jadi dia bisa bergerak seperti kipas. Kemudian kita bisa tambahkan movement atau animasi agar bisa bergerak serong kanan, serong kiri, ke atas dan ke bawah. Jadi agar objek-objek itu bisa kita gerakkan, itu harus kita setting terlebih dahulu pada objek tersebut. Kita klik 2 kali. Nah, apabila objek di sini ada tab animation, itu berarti dia bisa digerakkan untuk X dan Y-nya atau horizontal dan vertikalnya. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama yaitu kita buat objeknya. Di sini saya akan contohkan menggunakan screen baru. Sebentar. Oke, kemudian kita tambahkan objek. Saya di sini menggunakan word lamp seperti tadi. Kemudian pilih grafik. Saya akan menggunakan font di sini. Kalau teman-teman belum tahu, kita pergi ke sistem galeri, kemudian scroll. Nah, di sini ada font. Nah, di sini adalah objek-objek yang dapat digunakan dalam bentuk fan atau kipas angin seperti itu. Saya akan pilih yang 5 state ini, pilih select. Nah, kemudian apabila kita pilih pada word lamp, kemudian pilih yang ada lambangnya atau statusnya 5 state ini, kita harus setting terlebih dahulu pada generalnya. Kemudian kita pergi ke state count. Nah, apabila kita pilih di sini 5 state, maka kita akan setting terlebih dahulu. Di sini state count-nya adalah 5. Nah, kemudian kita isi untuk alamatnya. Saya isikan 400, HD 400. Kemudian kita pilih OK terlebih dahulu. Nah, di sini agar bisa bergerak seperti kipas atau bergerak memutar seperti itu, kita harus setting pada general, kemudian pilih klik auto transform. Nah, di sini ada time of transformnya atau waktu untuk dia bergerak dari state 0 sampai state 4. Jadi di sini kan state 0 sampai state 4 itu berbeda pada bentuknya atau posisinya. Jadi makanya di sini untuk pergerakan status 0 sampai 4 itu, jika kita gerakan maka akan bergerak seperti kipas atau fan. Kemudian di sini kita setting terlebih dahulu pada time of transformnya. Saya pilih pada 1 aja. Jadi kalau kita pilih 1 akan dikali 100 milisecond. Jadi satuannya di sini yaitu 100 milisecond. Apabila di sini kita akan menggerakkan 1 detik, maka di sini teman-teman pilih 10. Jadi 10 kali 100 milisecond yaitu 1000 milisecond atau bisa disebut 1 detik. Saya akan pilih pada 100 milisecond. Kita pilih OK. Sebentar, saya setting untuk grafiknya 250. Oke, 250. Oke. Kita simulasikan komputer terlebih dahulu.
Oke, kita tunggu. Kemudian pilih pada offline. Oke, di sini sudah muncul, maka dia akan bergerak dari state 0 sampai state 4 itu dengan waktu 100 milisecond. Jadi pergerakannya dari state 0 ke state 1, ke state 3, state 2 dan sampai state 4 itu dengan trigger tadi 100 milisecond pergerakannya seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat kipasnya. Kemudian bagaimana caranya untuk menggerakkan dari tengah ke kanan, ke atas, ke bawah, dan ke kiri seperti itu. Yang pertama yaitu kita setting lagi pada tab animation. Kemudian kita setting gainnya atau proporsinya. Jadi di sini defaultnya yaitu 1.000 seperti ini. Atau bisa dilihat di sini seperti 1 juta. Jadi pergerakan dari objeknya. Kemudian kita pilih pada start address. Di sini yaitu untuk movement atau perpindahannya. Kita tuh akan setting perpindahannya itu pada address berapa sih gitu. Saya di sini coba setting pada address 400 dari 420. Jadi teman-teman bebas untuk memilih addressnya. Karena saya telah menggunakan banyak address di sini, makanya saya menggunakan address 420 ini yang belum digunakan. Nah, di sini kita pilih start address-nya, kemudian kita pilih pergerakannya dari X dan Y-nya. Nah, apabila teman-teman memilih pada X direction ini, maka pergerakan objek ini akan bergerak horizontal, jadi ke kanan, ke kiri seperti itu. Kemudian kalau yang Y ini ke atas ke bawah atau vertikal. Kalau X dan Y itu bisa bergerak dari atas ke bawah dan ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti tadi itu bisa geser atau serong seperti ini. Itu karena saya menggunakan XY direction. Nah, apabila teman-teman memilih pada XY direction ini, maka objek itu akan bisa bergerak dari ke atas ke bawah atau vertikal dan ke kanan ke kiri atau horizontal. Jadi bisa dua pilihan. Kalau X itu cuma horizontal, kalau Y itu cuma vertikal, kalau XY bisa horizontal bisa vertikal seperti itu. Kita bisa lihat pada manualnya. Nah, di sini kita bisa lihat pada help. Kemudian pilih search. Nah, di sini ketikkan saja movement. Kemudian enter. Di sini maka akan muncul pada titelnya animation, terus kemudian klik 2 kali. Kemudian kita scroll. Nah, jadi pada animation ini ada penjelasannya. Yang pertama itu data format. Jadi yang pertama itu data formatnya. Jadi di sini data format yang digunakan pada animation ini yaitu numberless big signet, yang nantinya ada nilai minusnya seperti itu. Kalau unsignet kan dia mulai dari 0 kemudian nilainya positif terus gitu. Kalau yang signet itu ada nilai untuk negatifnya. Jadi negatif kemudian ke 0 kemudian positif tersebut. Kemudian yang kedua yaitu proportion. Seperti yang saya jelaskan tadi, proportion ini digunakan untuk perpindahan atau moving suatu objek itu dan scaling value-nya atau nilai dari scaling X ke Y-nya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu movement. Di sini poin ketiga movement. The function movement is move the position object the screen grounding. Nah, di sini kan apabila kita setting pada X, maka dia akan bergerak X axis atau horizontal. Kemudian apabila kita setting pada Y, dia akan bergerak vertikal atas ke bawah seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Apabila kita pilih XY, di sini kita directionnya pilih XY direction, itu maka contohnya kita pilih sebentar. Apabila contohnya kita di sini pilih XY direction, tapi kita pilih pada HDW 10. Seperti contoh di sini HDW 10. Sebentar. Nah, maka dia akan
otomatis itu HDW 10 itu akan mengontrol pada X axisnya atau X direksinya. Kemudian HDW 11 akan mengontrol pada Y axis atau pada movement vertikal. Nah, di sini kan saya telah tadi men-settingnya pada HDW 420. Nah, maka nantinya HDW 21 itu akan men-setting Y direksinya, kemudian yang HDW 420 itu akan men-setting pada X direksinya. Oke, saya tentukan terlebih dahulu di sini. Sebentar. Saya akan membuat input display, kemudian numeric input. Oke, di sini saya berikan alamat di 420. Oke, di sini jangan lupa di setting pada input. Kemudian di sini kita setting 16 bit singkat. Nah, di sini kan ada penjelasannya. Data range-nya itu dari minus 32.768 sampai positif 32.767. Maka data secret ini data yang ada nilai minusnya atau nilai negatifnya. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih OK lagi. Nah, di sini yaitu untuk setting X direksinya. Karena saya memilih di sini start indexnya dari HDW 420. Kemudian saya buat lagi di sini. Sebentar. Di sini edit pada 421. Kita pilih OK. Nah, coba kita simulasikan. Oke, sudah muncul. Nah, yang pertama yaitu, maaf saya lupa memberikan teksnya. Jadi yang atas ini yaitu untuk X direction atau untuk untuk horizontalnya. Jadi saya akan masukkan value-nya, contohnya 52 di sini. Nah, dia akan bergerak ke kanan. Apabila saya memasukkan nilai positif ini, maka dia akan bergerak semakin ke kanan. Contohnya lagi di sini 400. Nah, dia akan bergerak ke kanan. Contoh saya akan memberikan nilai negatif 400. Nah, dia akan bergerak ke kiri. Kemudian yang vertikal atau Y direction, sebenarnya saya memasukkan value 60. Nah, apabila saya memasukkan nilai positif, maka dia akan bergerak ke bawah untuk Y direksinya. Coba lagi 230. Nah, dia akan bergerak ke bawah. Bila kita setting pada min 230, nah dia akan bergerak ke atas. Apabila kita masukkan 0 lagi, dia akan kembali seperti semula. Nah, di sini nilainya dia 0 0. Y-nya 0, X-nya juga 0. Untuk mempermudah simulasi pergerakannya, kita bisa menggunakan juga slide sweep di sini. Untuk mempermudah pergerakannya, jadi kita tidak harus memasukkan nilai seperti ini, kita tinggal geser aja di sini slide-nya, nanti dia akan bergerak sesuai slide yang kita inginkan atau kita setting value-nya. Sebentar, di sini kita bikin dulu slide-nya, kita kasih value-nya HDW 420 untuk X direksinya. Kemudian jangan lupa di sini setting 16 bit. Kemudian di sini scale range-nya, yaitu nilai dari slide-nya ini. Jadi kita setting low limitnya, saya setting di sini 100 minus 400. Kemudian saya di sini setting lagi 400. Oke. Nah, maka di sini slide ini akan mengubah nilai dari HDW 420 ini
sesuai slide yang akan kita inginkan. Contohnya kita akan menggerakkan ke kanan, maka dia akan bertambah sampai maksimal ke nilai 400. Dan kemudian sebaliknya, apabila kita geser ke kiri, dia akan mengurangi nilai pada HDW 20 ini sampai minus 400 seperti itu. Kita akan buat lagi untuk yang Y direction-nya. Jangan lupa kita ubah di sini 421. Nah, apabila teman-teman akan mengubahnya juga dari posisi atas ke bawah, itu bisa juga di sini function. Di sini pada tab function, kemudian direction-nya kita pilih top to button atau button to top. Kalau top to button itu dari atas ke bawah dia. Sebentar. Nah, seperti ini. Sudah saya setting terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup. Kemudian kita simulasikan. Ini untuk nilai yang Y, ini untuk nilai X. Kita simulasikan offline. Jadi apabila kita belum mengompel untuk projectnya, terus kemudian kita pilih offline atau download seperti itu, nanti akan muncul untuk konfirmasi. Jadi untuk compile terlebih dahulu seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini nilai dari X itu masih 0, nilai dari Y juga 0. Coba kita geser. Nah, di sini akan geser sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Contohnya ini di sini min 273, maka posisinya di sini. Untuk HDW 420-nya juga bergerak atau berubah. Di sini yaitu untuk X direction. Kita coba untuk Y direction-nya atau vertikalnya. Nah, di sini untuk ke atas itu nilainya semakin minus. Di sini juga sama. Apabila kita pindahkan ke bawah, dia nilainya akan berbanding terbalik apabila kita geser ke atas. Kalau ke atas itu minus atau negatif, kalau ke bawah dia semakin positif. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian pada manualnya ini, pada helpnya, pada poin 4 ini dia ada deform. Jadi untuk deform ini dia akan mengubah ukuran dari suatu objeknya. Itu bisa disetting di sini. Deform tipenya ada left, right, up, down, left and right, up and down, dan seterusnya. Kita akan coba di sini. Pilih animation. Nah, kemudian kita pilih pada deform ini, kita isikan addressnya di address 450. Saya isikan 450. Oke. Nah, apabila kita pilih pada left itu, maka dia objek fan ini atau kipas ini dia akan memanjang ke kiri. Apabila kita pilih right, dia akan memanjang ke kanan. Coba saya akan simulasikan terlebih dahulu. Oke, compile. Kemudian pilih pada offline. Sebentar, maaf, saya belum menambahkan untuk numbernya. Kita tambahkan lagi di sini 450. Oke, simulasi offline. Oke, sudah muncul. Nah, di sini apabila kita isikan value untuk 450 itu untuk deformnya, contoh di sini 50, nah dia akan memanjang ke kiri. Lagi 400. Tuh, dia akan memanjang semakin ke kiri. Contohnya kita setting lagi di sini untuk right atau ke kanan. Sebentar, untuk mudah kita menggunakan slide saja. Sebentar, maaf. Oke, 450. Oke, kita hapus saja.
Kita simulasi offline. Nah, di sini apabila kita setting untuk address 450 ini, apabila kita tambahkan maka dia akan memanjang ke kanan. Coba kita cek nih. Apabila kita tambahkan lagi nilainya itu semakin ke kanan atau semakin besar nilainya, maka dia akan memanjang semakin ke kanan. Apabila kita setting negatif, nah dia juga akan mengecil. Tuh, akan mengecil. Oke, di sini mungkin sudah paham untuk sistem dari animation ini. Jadi animation ini ada dua pilihan, yaitu movement untuk pergerakan objek dia, kemudian deform itu untuk mengubah ukuran dari objeknya. Kita bisa juga pilih yang horizontal, vertikal, center, dan vertikal ini. Jadi untuk horizontal ini dia berubah, jadi berubahnya itu ke kanan dan ke kiri. Jadi dia akan berubah, titik tengahnya itu dia akan tetap, kemudian dia yang berubah itu, yang memanjang itu dia akan sebelah kiri dan kanan. Coba kita simulasikan. Nah, di sini apabila saya ubah nilainya pada HDW 450 ini, maka dia akan memanjang ke kanan dan ke kiri. Kita coba. Nah, di sini titik tengah dia itu akan diam, tapi dia akan memanjang ke kanan dan ke kiri atau horizontal. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian juga berlaku pada vertikal dan horizontal seperti ini. Dan apabila kita memilih vertikal, itu akan kebalikan dari horizontal. Jadi dia akan, nah apabila kita memilih pada vertikal, dia akan memanjang ke atas dan ke bawah seperti itu. Mungkin teman-teman bisa kreasikan sendiri di rumah untuk fitur yang lain ini. Jadi saya telah membuat contoh project di sini pada objek ini, fun dan crank. Kemudian kita simulasikan offline. Oke, di sini sudah muncul. Nah, yang pertama ini adalah screen untuk pergerakan objek fun. Seperti yang tadi, kita gerakan ke kiri, dia akan bergerak ke kiri, ke bawah dia akan menyamping seperti ini. Nah, apabila kita hidupkan semua itu, dia akan bergerak, dia akan berhenti geraknya. Coba saya off-kan ke yang kiri, dia akan ke kanan, off-kan yang bawah, dia akan ke atas, down seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita next di sini. Nah, di sini yaitu untuk objek crane. Jadi apabila saya arahkan ke bawah, dia akan, tangan dia atau lengan dia akan memanjang ke bawah. Nah, kita geser ke kanan, nah dia akan maju seperti ini. Nah, jadi untuk membuat pergerakan animasi seperti ini, itu yang dibutuhkan yaitu hanya untuk mengubah movement dan deform seperti tadi. Nah, jadi di sini saya itu setting ada 3 objek. Ada jumlahnya itu, sebentar. Yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 objek. Saya campur-campur ya, saya buat di sini sedemikian rupa agar berbentuk seperti crane seperti itu. Di sini saya menggunakan 6 objek. Nah, yang pertama yaitu untuk pergerakannya ini. Saya menggunakan indikator lamp yang grafiknya seperti ini. Kemudian animasinya di sini saya menggunakan proportion gain-nya 3 atau 3 juta di sini. Kemudian start address-nya HDW 0, tapi saya menggunakan untuk X direction karena saya cuma menggerakkan horizontal kanan ke kiri. Untuk animasinya di sini saya tidak menggunakan deform karena saya hanya untuk menggerakkan. Kemudian yang kedua yaitu yang lengannya. Nah, di sini saya pada lengan ini saya gunakan 2. Jadi yang pertama yaitu movement. Dia kan bergeraknya kan ke kanan dan ke kiri. Jadi tetap gitu ke kanan dan ke kiri pada alamat HDW 0.
Kemudian yang deformnya dia akan memanjang ke bawah down dengan HDW durasinya HDW 1 seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ini untuk filenya workflow-nya yang menggunakan animation, kemudian gain-nya di sini 3 atau 3 juta ini. Kemudian move-nya yaitu XY. Jadi dia kan geraknya kan yaitu seperti ini. Nah, jadi dia bisa bergerak bareng itu ke kanan juga ke bawah atau ke atas seperti ini. Dia akan gerak bareng. Tapi kan berarti dia menggunakan pergerakan XY. Nah, maka di sini saya setting pada workflow-nya ini menggunakan animation XY direction. Saya pilih pada XY direction seperti itu. Kemudian sama juga untuk objek-objek yang lain. Di sini XY direction juga, yang biru ini juga sama XY direction, kemudian juga yang ini juga sama seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan untuk tombolnya ini. Kenapa saya mencet tombol ini itu bisa bergerak ke bawah, ke kanan, ke atas seperti itu. Nah, jadi saya di sini menggunakan script atau background script di sini pada group timing. Di sini saya menggunakan script timing dengan nama movement. Nah, sebelum itu saya mohon maaf untuk video sebelumnya. Nah, jadi di sini apabila kita membuat grup pada timing ini, kita bisa memodifikasi untuk nama dan intervalnya seperti ini. Jadi kita bisa memodifikasi untuk nama dan interval dari grup script ini. Nah, saya mohon maaf untuk video yang kemarin itu saya mengatakan bahwa grup timing ini tidak bisa disetting atau tidak bisa dilihat untuk intervalnya. Jadi ini sebenarnya bisa kita pilih pada modify seperti ini. Nah, kita bisa lihat nama atau men-setting atau mengedit nama dan mengubah pada intervalnya seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan timing ini dengan interval 5, namanya movement. Kemudian isinya yaitu saya menggunakan function if di sini. Nah, jadi script yang ada dalam grup movement ini akan dieksekusi setiap 50 milisecond karena di sini satuannya yaitu 10 milisecond. Apabila kita ingin mengeksekusinya setiap 1 detik, maka kita isikan di sini 100. Jadi 100 kali 10 milisecond itu yaitu 1000 milisecond ini, atau juga disebut 1 detik seperti itu. Nah, jadi di sini saya menggunakan script function, menggunakan function if. Kemudian yang pertama yaitu untuk menggerakkan ke bawah. Jadi button HDX 500 ini itu saya gunakan untuk menggeser ke arah bawah. Di sini HDX 500, bit switch HDX 500, saya menggunakan modenya switch. Ini untuk mengarahkan objek itu ke bawah. Sebentar. Nah, jadi apabila HDX 500 ini hidup, HDX 500 hidup, maka dia akan menambahkan HDW 100, maka dia akan menambahkan HDW 1 ini dengan nilai 1. Jadi apabila HDX 500 ini hidup, dia akan menambahkan HDW 1 ini dengan nilai 1. Jadi dia akan bertambah terus. Coba di sini sebentar. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, jadi ini adalah HDW 1 itu untuk vertikalnya, kemudian HDW 0 untuk horizontalnya. Di sini saya telah membuatnya. Sebentar, kita hapus lebih dahulu. Oke, kita tunggu. Di sini berarti ada 4 pergerakan, jadi bawah, atas, kanan, dan kiri. Oke,
Oke, sudah muncul di sini. Ini yaitu mentahan dari project fund yang telah saya buat tadi ini di sini. Jadi ini adalah mentahan dari project yang telah saya buat tadi. Jadi yang pertama yaitu HDX 500.0. Nah, apabila saya tekan pada HDX 500.0 ini pada script, jadi apabila HDX 500 ini atau arah bawah ini saya tekan, saya hidupkan, maka akan menambah HDW1 dengan nilai atau angka 1. Coba di sini sebentar. Nah, jadi yang vertikal ini adalah HDW1. Seperti pada script, apabila saya menekan pada arah bawah, dia akan menambah nilai dari HDW1. HDW1 yaitu pada posisi vertikal ini. Saya tekan, nah dia nilainya akan bertambah terus nih. Bertambah terus. Kemudian yang kedua yaitu if HDX 500.1. Jadi saya men-setting HDX 501 ini agar bisa movement ke atas. Coba ada contoh di sini. Ini kan berarti HDW1 itu akan bertambah apabila HDX 500-nya atau arah ke bawahnya itu hidup. Nah, kemudian dia akan dikurangi apabila HDX 500.1 itu hidup atau ke arah atas. Coba saya klik. Nah, di sini nilai dari HDW1 ini akan berkurang apabila saya tekan bit HDX 500.1 ini. Setelah itu pada HDX 500.2 saya arahkan ke kanan. Pada HDX 500.2 ini dia akan menambahkan nilai dari HDW 0 seperti yang HDW1 juga. Nah, di sini apabila saya klik arah kanan, itu dia akan menambahkan nilai dari HDW 0. Ini bisa dilihat dia semakin bertambah. Kemudian di sini HDX 500.3 itu akan mengarahkan ke kiri atau mengurangi nilai dari HDW 0. Ini coba. Nah, dia akan berkurang karena saya klik pada HDX 500.3. Dia akan semakin berkurang. Seperti itu. Nah, kemudian script yang terakhir ini yaitu script untuk function AND di sini. Atau dan. Nah, jadi parameter dari script n ini yaitu A1, sebentar maaf. Jadi A1 sama dengan A2 N A3. Seperti ini. Jadi apabila A2 ini hidup dan A3 ini hidup, maka dia akan menghidupkan A1. Nah, jadi saya gunakan script ini untuk menggerakkan dari nilai 0 itu ke nilai minus. Yang pertama yaitu HDX 500.3 dan HDW 0. Kapan posisi ini akan tercapai? Saya contohkan di sini. HDX 503 ini yaitu arah kiri dan value HDW 0 ini pada posisi 0. Maaf, di sini tidak kelihatan. Saya contohkan yang bawah yaitu HDX 511 ini akan hidup saat HDX 500.1 ini hidup dan HDW 1 ini bernilai 0. Sebentar. Nah, di sini apabila HDW 1 ini 0 dan HDX 500.1 ini hidup, nah di sini maka HDX 511 ini akan hidup. Dan saya kombinasikan dengan script luar di sini. Nah, saya telah membuat script luar juga di sini yaitu untuk geser horizontal. Saya membuat variabel horizontal yaitu lokal horizontal. Kemudian jadi pada script luar ini kita harus definisikan terlebih dahulu. Jadi untuk variabel horizontal ini saya setting yaitu get bit atau mendapatkan data pada bit HDX 510 ini. Kemudian
apabila variabel horizontal ini bernilai 1 atau HDX 500.10 ini bernilai 1, maka dia akan men-setting atau Wibas set word men-setting pada HDW 0 ini nilainya yaitu 1. Oke, mungkin ada yang belum jelas di sini, saya berikan contoh. Ini kan untuk triggernya. Coba saya jadikan komen. Oke, saya jadikan komen terlebih dahulu. Sini pilih save. Sebentar. Saya ambil di sini. Copy. Paste. Maaf, di sini yaitu HDW 0. Kemudian di sini yaitu HDW 1. Oke, saya contohkan offline. Oke, kita pindah filenya. Dan di sini ini yaitu HDW 0. Kemudian sebentar, maaf. Nah, di sini yaitu HDW 0. Kemudian yang di atas ini yaitu HDW 1. Seperti pada script tadi. Background 2. Nah, di sini apabila di sini kan apabila yang pertama yaitu HDX 503 atau tombol kiri ini itu hidup dan HDW 0 itu bernilai 0, maka dia akan menghidupkan 500. Jadi karena saya di sini ubah jadi komen, dia tidak akan dieksekusi. Dan juga yang pada script Lua ini dia tidak akan pernah tereksekusi karena sumber dari HDX 500.10 ini saya jadikan untuk komen. Oke, saya contohkan. Nah, di sini dia tidak bisa bergerak pada nilai negatif atau nilai minus. Jadi dia cuma bisa bergerak ke kanan pada nilai positif. Kemudian saya pindah ke kiri lagi. Nah, dia tidak akan bisa masuk untuk nilai negatif dia. Nih, dia tidak bisa masuk ke sini. Dan juga untuk pada horizontalnya, untuk vertikalnya, apabila HDX 501 ini atau ke arah tombol arah atas ini itu hidup dan HDW 1 untuk vertikalnya itu nilainya 0, itu maka akan menghidupkan 500.11. Pada script luarnya juga seperti ini. Apabila dia hidup 511 nya itu hidup, maka dia akan setting HDW 1 sebagai atau nilainya itu minus 1. Nah, di sini saya matikan programnya. Saya coba klik di sini. Nah, di sini posisinya yaitu HDW 1-nya itu 0, kemudian sebentar, HDX 501-nya itu hidup, dia tidak bisa bergerak ke atas lagi atau ke nilai negatif. Seperti ini. Nah, dia apabila udah mentok ke 0 itu tidak bisa berpindah pada nilai negatif. Seperti itu. Makanya saya bikin untuk script agar bisa bergerak untuk nilai ke negatifnya. Coba saya ubah lagi di sini. Saya hidupkan lagi untuk programnya. Kita save, kemudian simulasi offline. Tunggu sebentar. Oke, kita pindah layarnya. Nah, di sini bisa dilihat apabila HDX 3 ini, apabila HDX 503 ini hidup dan HDW 0 ini bernilai 0, maka dia akan menghidupkan 500.10. Dan pada script luarnya dia apabila dia 500.10 ini hidup, maka akan men-setting HDW 0 ini sebagai atau nilainya itu minus 1. Coba ini. Nah, dia akan bisa bergeser semakin ke kiri atau bernilai minus atau negatif. Coba juga di yang atas. Nah, dia akan bisa melewati nilai negatif. Apabila tadi saya nonaktifkan untuk programnya itu
terbukti bahwa dia tidak bisa melewati untuk nilai negatif tersebut. Nah, makanya saya membuat untuk script ini. Oke, kemudian yang terakhir yaitu pergerakan dari objek screen ini atau objek yang kipas hitam ini, dia akan bergerak lebih cepat di sini. Coba dilihat. Nah, dia pergerakannya tuh sangat cepat atau perpindahannya tuh berbeda dengan yang screen satu ini. Nah, di sini coba bisa dilihat yang font satu ini itu dia belum menghilang, tapi coba bisa di sini. Nah, font yang hitam ini dia akan menghilang atau pergerakannya lebih cepat karena pada gainnya saya setting di sini itu pada gain 5 juta atau saya input di sini nilainya 5. Jadi perubahan atau beda proportion gainnya itu dia akan mempengaruhi pada pergerakannya. Untuk yang fun ini saya menggunakan animation gainnya itu 3, tapi yang pada screen 2 ini saya menggunakan gainnya itu 5. Makanya kenapa dia geraknya itu beda gitu, lebih cepat. Nah, di sini baru setengah, ini sudah di sini sudah mentok seperti itu. Di sini juga nilainya baru 85, tapi di sini belum mentok juga, tapi yang ini sudah mentok. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.